Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tematik ya nak. Di hari libur, Asna dan teman-temannya berencana berkumpul di rumah Ronald untuk membuat minuman dari tumbuhan jahe. Mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Asna dan teman-temannya, ternyata Ronald sedang sakit. Ia terbaring di tempat tidur, ia sakit batuk dan demam. Akhirnya mereka bersepakat untuk membuat wedang jahe di rumah Ronald. Di belakang rumah Ronald banyak terdapat tumbuhan jahe. Ronald sangat senang atas persahabatan mereka. Pancasila memiliki lima sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian semua sudah hafal kan? Ya, harus hafal ya nak. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila, terutama yaitu Pancasila sila pertama. Sila pertama memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. 3. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 4. Kerukunan antar umat beragama. Kita juga akan membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Sila kedua yaitu yang pertama adalah persamaan derajat, kedua menghargai hak asasi manusia, kelima kerukunan antar umat beragama. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu Guru akan memberikan beberapa contoh yang dapat kalian perhatikan untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila ini. Nilai-nilai Pancasila ada dua. Yang pertama adalah kalian perhatikan gambar berikut ya. Yang pertama itu adalah memberikan bantuan tanpa memandang status dan keyakinan. Di situ kebetulan gambarnya adalah agama Hindu dan agama Islam. Nah, ini termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keberapa? Ya, nanti kalian perhatikan sendiri. Untuk gambar yang kedua, seharusnya itu ada gambarnya ya nak, tapi nggak apa-apa. Intinya gambar yang ini menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah gambar tempat ibadah agama yang ada di Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Oh, ada 6 ya, yang satu adalah Konghucu. Nah, untuk tugas kalian nanti harus mencari nama-nama tempat ibadah agama itu semua ya. Nanti PR-nya itu. Selanjutnya kita akan membahas yaitu contoh lain. Contoh lainnya seperti di gambar itu yaitu masyarakat atau warga desa sedang melaksanakan diskusi bersama untuk menentukan jadwal poskamling. Nah, di dalam gambar itu setiap orang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya adalah ya, mohon maaf ya anak-anak, kayaknya gambarnya ini pada hilang semua. Enggak apa-apa. Yang penting Ibu Guru sudah menjelaskan beberapa contoh. Nanti mungkin kalian bisa mencari contoh yang lain yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Selanjutnya kita akan membahas contoh lain ya. Di sini tuh ada gambar Hasan sedang membantu ayahnya. Hasan adalah seorang anak yang rajin dan taat kepada orang tuanya. Hal ini sudah sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila berapa? Ayo, nanti kalian cari sendiri ya nak ya. Ya. Selanjutnya nah, dari gambar-gambar yang tadi yang mungkin yang sudah kalian perhatikan, yang sesuai dengan sila pertama adalah gambar 1, 2, dan 3. Yang sesuai dengan perilaku sila kedua adalah gambar 4, 5, 6, dan 7, 8. Nah anak-anak, selanjutnya nanti kita akan membahas juga yaitu pembelajaran SBDP. Oh ya, sebelum itu kita perhatikan dulu nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai
kedua sila tersebut, yaitu yang lain adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati yang berbeda agama dengan cara memberikan kebebasan penganut agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Untuk sila kedua, yaitu nilai-nilai yang terkandung yang lain, yaitu membantu bencana alam dengan cara memberikan sumbangan. Yang kedua, saling menyayangi antar teman walaupun berbeda agama. Yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan derajat yang satu dengan yang lain, walaupun dia anaknya orang kaya atau anak miskin, harus kita berteman dengan siapapun. Selanjutnya adalah pembelajaran SPDP, yaitu KD 3.4 tentang membuat patung. Sebelum kita belajar membuat patung, kita ketahui dulu yaitu fungsi-fungsi patung. Fungsi-fungsi patung ada 5. Yang pertama adalah patung sebagai religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Mana-mana sajakah contoh-contohnya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Contoh-contoh untuk fungsi patung itu disesuaikan dengan fungsinya. Yang pertama adalah patung sebagai religi. Contohnya di situ ada gambar patung Buddha dan patung agama Kristen atau Yesus, ya. Terus selanjutnya adalah patung monumen. Contohnya adalah patungnya Jenderal Sudirman dan 7 pahlawan 7 pahlawan revolusi yang gugur pada saat revolusi pada tanggal berapa itu kalau tidak salah, tanggal 1 November. Selanjutnya adalah patung arsitektur. Patung arsitektur ini manfaatnya adalah untuk penguat bangunan supaya bangunan itu tetap kokoh. Selanjutnya ada patung dekorasi. Contohnya adalah patung buaya berada di kota Surabaya. Dan terakhir adalah patung seni. Patung seni ini fungsinya hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Contoh di situ adalah patung dari Jawa. Nah, sekarang kita akan belajar membuat patung. Sebelum itu, macam-macam bahan yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama adalah bahannya lunak. Contohnya adalah dari tanah liat dan plastisin. Sedangkan untuk bahan yang keras itu ada 2 juga, kayu dan batu. Selanjutnya, kita akan coba memperhatikan bagaimana cara membuat patung yang terbuat dari bahan lunak. Contohnya adalah yang terbuat dari dari tanah liat. Nah, kalian tentu di rumah punya peralatan-peralatan yang dari tanah liat kan? Nah, cara membuatnya itu biasanya harus menggunakan meja putar. Meja putar itu manfaatnya untuk mempermudah ketika kita membentuk suatu bahan untuk dibentuk menjadi gelas atau piring atau apapun yang kita inginkan. Nah, sekian dulu mungkin pembelajaran kita kali ini, dan kita akan kembali lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.